sama aku. Perkenalkan, nama aku Elfahra Casanza Amelda, biasa dipanggil El. Dan aku Nala Melika Rahayu, biasa dipanggil Nalem atau enggak Ayu. Oke, sebelumnya di video kali ini kita bakalan bahas seputar tentang kedokteran hewan dan Kedokteran gigi. Nah, jadi biasanya nih kalian tuh pada penasaran sama kedokteran umum doang. Tapi kalian tuh jarang gitu kan excited sama kedokteran hewan ataupun kedokteran gigi. Padahal kita belajarnya sama-sama struggling loh gitu. Jadi Bener. kalau aku itu di kuliah di kedokteran hewan di Universitas Brawijaya Malang. Dan aku kuliah di Universitas Prima Indonesia, yaitu di Medan. Oke, jadi kita awali dulu nih dari kenapa alasan kita berdua nih milih kedokteran hewan dan kedokteran gigi. Kenapa ya? Mulai dari Elfahra aja dulu. Oke, dari aku ya. Kalau aku tuh pas dulu SNMPTN tuh bingung kan milih jurusan apa gitu. Kemudian pikiran aku tuh tertuju pada satu jurusan yang aku lihat prospek kerjanya itu cukup luas dan nggak banyak gitu kan, nggak banyak universitas yang punya jurusan ini. Makanya aku pilih kedokteran hewan gitu. Mungkin kalau Ayu punya jawaban yang beda? Kalau aku tuh pertama dari kayak memang waktu kecil emang milihnya FKG dibanding FK, karena kayak aku tuh pada dasarnya takut darah. Terus pas sudah SMA, impian aku tuh berubah. Aku awalnya mau masuk ke IPDN. Aku dulu juga pernah ngalamin hal yang sama kayak Ayu, karena dulu aku tuh pengen banget stan gitu. Tapi juga takdir kita berkata tidak. Terus abis itu aku nggak lulus, jadi bapak aku tuh nggak ngasih nganggur guys, jadi didaftarin tuh ke Universitas Prima, yaitu jurusan FKG gitu. Tapi sebenarnya kayak jadinya impian yang kayak aku mau itu kayak terwujud juga sebenarnya. Pasti awal kuliah milih jurusan kita kan berekspektasi ya, kira-kira kuliahnya ini bakalan ngapain gitu. Jadi ekspektasimu apa sih sebenarnya pas masuk FKG itu? Apa yang kayak kuliahnya santai gitu? Kalau menurutku ya pasti kayak lebih santai dibanding dokter umum ya. Tapi ternyata enggak juga. Rupanya dokter gigi itu juga kayak ribet juga, terus kayak pelajarannya juga full yang kayak gitu. Cuman yang kayak belum sesuai ekspektasi aku kirain ya waktu pas masuk dokter gigi itu kayak kami bakalan kayak sering Nah, kalau aku sendiri tuh ekspektasi awal, kalau mungkin kalian sama ya pikirannya kayak aku, kedokteran hewan gitu, pasti pelajari semua hewan gitu kan. Kayak sering juga diguyonin sama temen-temen aku. Jadi kalau serangga dan segala macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak situ ya kan. Jadi ekspektasiku tuh kukira belajar semua hewan. Kemudian belajarnya kukira juga nggak sesulit dan nggak memerlukan skill sedetail itu gitu. Ekspektasi awalku kayak gitu, dan kuliahnya mungkin nggak struggling dan seberat kedokteran umum gitu kukira. Gitu sih. Terus kita kayak apa saja sih pelajaran yang ada misal di FKH atau di FKG? Dari kayak misalnya prosto, orto, pedo, konser, dan lain-lain. Jadi kayak kami pelajarin semuanya, dan termasuk di awal semester 1 itu kami juga pelajarin kayak pada dasarnya kayak pelajaran dokter. Semester 2 masuk ke semester 2 mulai yang kayak pada intinya itu yang kayak 7 bagian itu tadi. Berarti pas awal-awal nggak jauh beda belajar tentang kedokteran umum gitu ya? Iya, karena kan kita sebagai dokter gigi juga harus tahu kan kayak dasar-dasarnya gitu, terus kayak organ-organ manusia, karena nanti ada kaitannya juga ke gigi. Ternyata banyak juga gitu belajar tentang kedokteran umum juga. Nah, kalau FKH itu sebenarnya yang kita pelajari juga sama dengan yang dipelajari oleh kedokteran umum, tapi kita spesifikkan ke hewan. Jadi kita spesifikkan hewan itu berdasarkan jenis-jenisnya. Terus pelajaran yang kalau tentang klinis itu nanti akan ada di semester atas gitu, yang kayak diagnosa klinik, radiologi, terus ada histopatologi, patologi klinik, patologi anatomi, terus banyak deh pokoknya. Sebenarnya
overall itu hampir mirip banget dengan kedokteran umum. Cuman bedanya yang kita pelajari adalah di hewannya gitu. Terus kalau di kedokteran hewan, kedokteran gigi ini kan biasanya pasti selalu ada yang namanya praktikum, skill lab gitu ya. Mungkin bisa kita ceritain gak sih kayak tentang pengalaman kita skill lab, praktikum? Kalau di FKG itu skill lab atau praktikum pasti ya, karena kan kita kalau FKG itu lebih sebenarnya keterampilan lebih penting sama kerapian gitu, karena kan gigi itu lebih ke estetik juga kan, apalagi zaman sekarang gitu gigi pada dipercantik, jadi itu butuh keterampilan dan praktikum itu pasti banyak sekali ya di FKG. Jadi itu ya yang kayak praktikum atau skill lab di kedokteran gigi. Kalau di kedokteran hewan Kalau kita tuh biasanya praktikum gitu ya. Jadi tiap matkul kayak histologi, embriologi, fisiologi, terus reproduksi itu semua itu ada praktikumnya. Nah, praktikum ini tuh penting banget bagi anak FKH karena kehadirannya itu 100%. Jadi kalau misal kalian nggak hadir sekali aja, kalian wajib ngulang. Kita tuh lebih apa ya, lebih kayak mengutamakan praktikum gitu, walaupun kayak cuman 1 SKS gitu, tapi praktikum itu bobotnya ya, bobot kuliahnya gitu berarti kayak lumayan berat. praktikum itu bukan di kayak misalnya kayak berarti praktikum itu terpisah sama pelajaran di kelas. Iya, terpisah. Tapi sebenarnya berkesinambungan. Artinya kalau kita belajar tentang misal sistem pencernaan di kelas gitu. Nah, di praktikumnya itu nanti juga belajar tentang itu, tapi kayak realnya gitu, seperti itu. Kalau kami tuh praktikumnya malah kayak dimasukin ke sub mata kuliahnya itu. Misalnya kayak di satu blok itu ada orto sama prosto. Jadi ada praktikum orto itu kan, terus kayak bukan terpisah SKS-nya tapi menyatu sama yang pelajaran di kelas tapi tentang prosto gitu. Dia tidak beda gitu lah ya. Kayak sial kan kalau praktikum tuh diambil 1 SKS buat praktikum gitu kan. Itu sih, kalau itu kurikulum lama sih, tapi kurikulum yang baru ini, yang adik kelas aku, adik tingkat aku, itu tuh digabung sekarang. Jadi Kayak bisa 3 SKS, ya udah itu semua matkul, praktikum gitu. Kalau kami dulu masih dipisah. Nah, di praktikum itu ada yang namanya tiket masuk, terus ada laporan, terus ada asistensi. Jadi yang kayak itu benar-benar menguras waktu gitu. Tapi anak-anak FKH biasa paling seneng gitu kalau praktikum, apalagi kayak foto-foto kayak just lab gitu, sering kan. Iya. Terus ini ya, sekarang kita kayak mikir barang apa sih yang kayak harus ada di anak FKH atau di anak FKG. Kalau FKG mungkin lebih banyak kali ya. Sebenarnya ya, kalau FKG itu kayak alat-alat itu yang pasti perlu ya. Cuman kalau rekomendasi aku kayak kalau kamu mau masuk FKG yang kayak sama kamu beli itu bisa kayak ini ya, dental study model. Ini tuh kayak untuk mengetahuin kayak jenis gigi, karena kan gigi ini nggak sama ya. Ada incisipus, ada premolar, molar, sama kayak caninus gitu. Jadi kayak terus di sini aku yang punya aku tuh kayak dia transparan. Jadi kamu bisa tahu akar gigi molar itu ada berapa yang bagian atas, yang gigi molar bawah itu berapa gitu kan. Terus nanti kalau udah kamu punya banyak alat, kamu harus beli toolbox namanya. Jadi toolbox itu tempat kamu menyimpan barang-barang kamu. Jadi kayak setiap praktikum pasti kita bawa toolbox sih kalau anak FKG. Keren ya, jadi kayak teknisi gitu ya punya toolbox. Hampir sama ya sama tukang-tukang gitu guys. Kalau anak FKH sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, tapi paling enggak kalau misal udah semester atas itu biasa udah masuk mata kuliah bedah gitu. Jadi kalau bedah ini, praktikum bedah, kita wajib punya dissecting set dan hecting set. Jadi dissecting set itu seperangkat alat bedah yang umum-umum lah, yang kayak gunting tajam tumpul, terus ada needle holder yang buat jahit gitu. Jadi kita belajar jahit, kita Kami juga pakai needle holder sih. Terus yang satu lagi yang pasti anak FKG harus punya itu namanya mikromotor. Itu sih yang kayak alat yang paling mahal. Iya, paling mahal di FKG ya. Berapa juta tuh? Itu kayak misalnya kayak kalau mau bagus
kayak bisa jadi dari 4 juta ke berapa ya, kalau punya aku tuh kayak hampir 5 juta ya belinya. Itu harus punya. Itu kayaknya harus punya. Itu tuh kayak mesin yang kayak kita kan nggak punya dental chair ya, soalnya kita belum jadi dokter ya, jadi kita tuh pakai mikromotor itu sejenis mesin untuk ngebur gigi. Jadi kayak pasti nanti itu belinya kayak di semester 4 atau 5 gitu. Tapi rekomen aku ya untuk anak FKG, kalau punya kakak kelas yang kayak biasa tuh kalau koas tuh mungkin udah nggak pakai lagi. Kalau minjem gitu bakalan keganggu ya? Nggak bisa sih, kalau mikromotor itu kayaknya wajib punya. Lagian kalau orang minjem nanti rusak apa segala macam, karena bornya itu aja mahal gitu. Jadi kayak dibanding ganti mending punya sendiri. Dan itu waktu kerja kita pakai mikromotor tuh lama ya, kayak pasti apa tuh pakai, jadi nggak bisa pinjam punya orang. Ada contohnya nggak di sana ya? Ada di sana.